Ilmu itu penting ya, penting banget. Kita sebelum menjadi seorang ibu atau apa sih proses Umahat lah, tadi ya. proses untuk menjadi seorang ibu itu intinya pertama kita mempersiapkan ilmu kita, mempersiapkan karena kita sebagai perempuan itu adalah madrasatul ula ya, madrasatul ula untuk anak kita. Sebelum Ku buka lembaran baru, ku kuatkan ketaatan, beriring tobat keinsyafan. Oh Tuhan, bimbinglah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat mujahidah, kembali lagi The Mujahidah of Timur. Jadi di bincang-bincang kali ini kita akan ngebahas tentang ummahat dan generasi ibu dari generasi-generasi terbaik. Nah, Masya Allah, hari ini kita ditemani dua orang kakak yang Masya Allah kan akan ngebahas tentang ummahat. Nah, di sini ada yang ngambil jurusan bahasa Arab, jadi kita mau tahu nih pengertian ummahat dari bahasa Arab tuh gimana sih? Nah, silakan kami jelaskan gimana. Oke, sebelum kita ngebahas ke bahasa Arabnya, sebaiknya kita kutip di dalam Al-Quran. Terdapat dalam surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Yang artinya, Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Allah memberikan kamu penglihatan, pendengaran, hati agar kamu bersyukur. Oke, ummahat itu sendiri adalah jamak mu'annas salim dari kata ummu. Jamak artinya itu banyak, dan mu'annas itu perempuan, salim itu selamat. Jadi sekali lagi ya, ummahat itu jamak mu'annas salim dari kata ummu. Ummu itu artinya kan ibu ya, kalau dalam bahasa Indonesia ibu. Berangkat tadi dari ayat yang tadi, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Berarti dari perut ibumu, ummahat kan, dari perut ibumu. Jelas sekali ya, sudah tertara itu fitrahnya perempuan, bahwa kita itu akan mengandung, melahirkan, dan akan mengasuh atau merawat nanti anak-anak kita. Dan tadi kan disitu dijelaskan, Allah akhrajakum min butuni ummahatukum la ta'lamuna syai'an. Allah itu mengeluarkan kita manusia bayi dari perut ibu kita dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Jadi tidak mengetahui sesuatu pun tanpa kita nafikan Allah ya. Memang Allah akan memberikan kita pengetahuan, tapi perantaranya itu melalui seorang ibu, seorang ummahat tadi. Bagaimana seorang ibu tuh mendidik, mentarbiyah, mengasuh, entah itu nanti kita lihat dari masalah biologi, dari masalah makanan, ASI yang akan dia berikan kepada anaknya. Itu saya dulu pengertian ummahat dari saya. Nah, ya, Masya Allah. Jadi kan ummahat ibu ya, yang seperti dijelaskan sama Kak kami tadi. Nah, sekarang kita mau membahas nih bagaimana perempuan, apa saja sih yang disiapkan perempuan itu untuk menjadi ummahat yang baik ke depannya. Kita akan mendengarkan dari Kak Nirmala. Silakan Kak Nirmala. ya, makasih. Jadi ini lebih ke peran apa aja sih peran perempuan ya, Perempuan atau ya, ibu, bagaimana sih ibu. perempuan itu bisa menjadi ummahat yang baik? Iya, Apa saja jadi yang dipersiapkan? Ilmu itu penting ya, penting banget. Kita sebelum menjadi seorang ibu atau apa sih proses Ummahat lah, tadi ya. proses untuk menjadi seorang ibu itu intinya pertama kita mempersiapkan ilmu kita, mempersiapkan karena kita sebagai perempuan itu adalah madrasatul ula ya, madrasatul ula untuk anak kita. Sebelum anak kita keluar dari pendidikan di luar, maksudnya tuh udah ke lembaga formal, Oh, iya, itu iya. awalnya Didikan dari didikan rumah dulu dulu ya, ya. didikan dari Iya. rumah, apalagi seorang ibu. Iya, Nah iya. itu terutama banget kan. Jadi kita mempersiapkan ilmu dan mental kita. Soalnya mental itu penting juga ya. Kita sebagai seorang perempuan, soalnya sebelum kita nikah atau kayak gitu kita belum kebayang
kayak gimana sih tanggung jawab sepenuhnya sebagai perempuan. Jadi kita masih ada gambaran yang belum jelasnya, yang belum spesifiknya kayak gitu ya. Seperti apa rumah tangga Seperti itu? rumah tangga itu Kayak lebih bahasa kasarnya menerka-nerka gitu. Iya, Kayak gini, kayak gini. Iya, masih ada gitu. tanda tanya besar lah untuk kita yang belum nikah. Tugas seorang perempuan itu tidak mudah ya, seperti apa yang kita bayangkan. Itu emang tidak mudah banget, soalnya kita mempersiapkan generasi kedepannya nanti. Nah, soalnya generasi ini bukan hanya di dunia saja, tapi di akhirat kelak nanti kita mempertanggungjawabkan. Amanah ya. Ya, amanah itu amanah yang terbesar juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tugas seorang tua itu adalah membina, mengajarkan anaknya dengan hal-hal yang baik ya, sesuai dengan norma dan nilai-nilai Tata aturan ya, Islam. tata aturan Islam di dalam masyarakat. Nah, apabila tanggung jawab ini tidak berjalan dengan baik, maka nanti ada Imbasnya ya. imbasnya kepada anak. Mungkin ada anak perilakunya itu menyimpang ya, karena yang pertama itu kurangnya kasih sayang dari orang tua, broken home, keluarga yang broken home kayak gitu, terus pergaulan yang bebas, pengawasan orang tua yang kurang. Ya, apabila penyimpangan anak ini terjadi, maka ada peran orang tua yang kurang efektif. Oke teman-teman, itu tadi gambaran yang dikasih dipaparkan oleh Kakak Nirmala. Masya Allah, ternyata untuk menjadi seorang ummahat itu tidak mudah, harus punya banyak persiapan. Menjadi perempuan pun ternyata bukan juga perkara yang mudah, harus persiapan ilmu, mental, kemudian belajar tentang pendidikan anak gitu kan, tentang pendidikan anak agar nanti kita punya komunikasi yang baik nih sama anak. Iya, kayak gitu. Ternyata sangat Masya Allah sekali, ternyata tanggung jawabnya besar. Kita mau dengar nih dari Kakak Mei, bagaimana Perempuan itu adalah tonggak peradaban. Tonggak peradaban suatu bangsa. Maju atau tidaknya suatu bangsa itu tergantung dari perempuannya. Begitupun sebaliknya, rusak suatu peradaban suatu bangsa juga tergantung dari perempuannya. Karena perempuan itu memegang peranan penting, dia tuh mengambil kendali untuk merubah atau memajukan peradaban suatu bangsa itu sendiri. Seperti contohnya nih, kalau kita kita kaji dalam fenomena sekarang kan mohon maaf ya, hidup itu seperti hedonisme, yang dimana itu aturan berpakaian, aturan pergaulan itu suka aku ya. kamu siapa sih suka aku? Jadi hidup aku. Bagaimana kita sendiri seorang muslimah, bagaimana kita mendapatkan dalam posisi ini? Contohnya seperti lingkungan. Kalau misalnya kita berada di lingkungan yang mohon maaf ya, kalau auratnya belum tertutup dengan baik, bagaimana caranya agar kita tuh lingkungan kita itu agar ikut mengikuti kita, bukan sebaliknya. Kalau misalnya kita berada di lingkungan itu, wah kita mudah terbawa sama arus. Jadi jangan sampai mudah terbawa arus teman-teman. Harus Tapi sebisa mungkin lingkungan itu tuh mengikuti kita gitu. Contohnya teman-teman ya, kayak bunga mawar itu biarpun dia tumbuh di tempat sampah, dia akan tetap berwarna merah dan daunnya tetap berwarna hijau. Apakah kalau kita lihat bunga mawar itu, apakah pas ketika dia tumbuh di tempat sampah dia berwarna abu? Tidak teman-teman, dia tetap berwarna merah. Begitupun kita muslimah, meskipun kita berada di lingkungan yang kurang mendukung, pokoknya tidak mendukung aktivitas kita lah, intinya kita tetap menunjukkan karakter kita sebagai seorang muslimah, ifah kita sebagai seorang muslimah, dan prinsip kita sebagai seorang muslimah. Saya ya teringat perkataan Ustadz Felis yang beliau mengatakan bahwa orang kafir itu mengatakan kalau kalian ingin menghancurkan umat Islam gampang ternyata. Apa? Yaitu menghancurkan generasi kedepannya sama wanitanya. Karena wanita itu memiliki magnet yang begitu kuat. Ketika wanita itu rusak, maka dia juga akan merusak suami, anak, sama keluarganya. Karena pas ketika benar banget ya, karena pola didikan, asuhan itu kalau udah salah, nanti imbasnya kepada anaknya. Terus nanti masalah aturan-aturan dalam rumah tangga udah tidak dijalankan lagi tuh, kayak misalnya nih, kayak perempuan sekarang ya, kayak feminisme. Saya kan udah kerja bang, saya kan udah punya gaji, kenapa kamu nggak ngatur hidup aku? Padahal sebenarnya kan kewajiban seorang istri adalah patuh
terhadap perintah suami. Pada suaminya misalnya tuh bilang, Dek, kalau kan abang gini nih ya, bahasa alainya nih, Dek kan abang udah kerja tuh, abang udah punya penghasilan, bisa nggak Dek, Dek tuh kamu itu tinggal di rumah ngurus anak-anak kita dan keperluan rumah tangga. Kalau misalnya kita terapkan pemahaman feminisme, ngapain sih kamu ngatur-ngatur hidup aku? Ada gaji aku juga udah banyak. Ini kan malah nanti menambah penghasilan buat abang. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi Islamnya, agama Islam, sebenarnya nggak boleh, karena tugas kita sebagai seorang istri adalah patuh dan taat kepada perintah suami. Yaitu contohnya salah satunya seperti memperbanyak ilmu, hadir tempat kajian, memperbanyak relasi dalam hal tentang meningkatkan keilmuan atau pemahaman agama, pemahamannya luas, teman-teman. Gitu. Jadi kebanyakan ngapain kuliah ngapain selesai kuliah lagi ke tempat kajian, ke tempat kayak sering-sering gitu. Ya Allah teman-teman, saya katakan ya, mau kalau misalnya teman-teman pulang dari kuliah ke kos-kosan misalnya, kosan terus makan, tidur, nonton, capek nggak? Capek kan? Sama halnya juga kita daripada capeknya nggak berfaedah, mendingan kita capeknya berfaedah, kayak misalnya pulang dari kuliah ke tempat kajian, terus ke tempat sering-sering atau menambah relasi, kan nggak apa-apa capeknya, tapi capeknya bermanfaat dan imbasnya nanti untuk kedepannya. Apa yang kamu tanam sekarang, maka hasilnya kamu akan petik nanti kedepannya gitu. Masya Allah ya, Masya Allah sekali apa yang dipaparkan oleh Kakak Mei tadi, banyak sekali. Nah kemudian lanjut ke pertanyaan terakhir nih, tentang contoh-contoh ummahat yang punya generasi terbaik ini. Misalnya seperti ada Imam Syafi'i, Masya Allah ya, Imam Syafi'i. Ke aku ya? Baik. Kalau kita flashback ya pada zaman Rasulullah, Imam Syafi'i kalau kita lihat udah terkenal ya dengan ilmunya, dengan adabnya, dengan pokoknya apapun itu udah jadi panutan ya. Ilmunya udah tersohor di seantero dunia. Di balik keberhasilan Imam Syafi'i itu, jangan lupa ada loh usaha ibunya dalam mendidiknya. Karena kita tahu ya, ketika Imam Syafi'i lahir itu ayahnya sudah wafat ya. Jadi ibunya itu Fatimah, siapa namanya lupa teman-teman, nanti searching aja ya. Pokoknya nama awalnya itu Fatimah, membesarkan anaknya dengan seorang diri tanpa ada suami. Masya Allah banget ya, kita bisa ambil ibrahnya dengan tanpa ada peran suami. Beliau mendidik Syafi'i sehingga menjadi imam terkenal. Terus juga kita lihat pada di Ummu Sulaim yang melahirkan Anas bin Malik. Tahu kan siapa Anas bin Malik? Anas bin Malik adalah riwayat hadis terbanyak penafsir Quran setelah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau juga pernah diangkat menjadi anak angkatnya Nabi SAW. Pokoknya imam terdahulu yang tersohor itu, di balik kehebatan generasi-generasi terbaik, generasi-generasi pencipta peradaban itu ada ibu. Nah, aku mau, peran ibu. Jadi aku juga mau nambahin nih tentang bagaimana pentingnya kita sebagai perempuan untuk menjaga ucapan kita, karena setiap perkataan adalah doa, apalagi perkataan perempuan, perkataan seorang ibu itu mudah diijabah oleh Allah. Teman-teman tahu Imam As-Sudais, beliau adalah imam Masjidil Haram. Masya Allah, dari kisah dibalik berhasilnya Imam As-Sudais menjadi seorang imam Mekah, ada seorang ibu yang memiliki perkataan yang sangat menjaga perkataannya. Beliau saat itu Imam As-Sudais ternyata adalah seorang anak yang memiliki tingkat keaktifan, apa sih istilah sekarang tuh nakal, anak-anak yang nakal. Ya. Jadi saat itu ibunya marah, tapi apa yang dikatakan? Masya Allah, yang dikatakan oleh ibunya seperti ini: pergilah engkau wahai Sudais ke Masjidil Haram, semoga engkau menjadi imam di sana. Masya Allah. Dan terijabah ya. Dan alhamdulillah, Masya Allah, terijabah. Sekarang kita lihat bahwa Imam Sudais adalah imam yang terkenal di Masjidil Haram. Jadi kita sebagai perempuan harus berilmu, persiapkan mental, jaga diri kita, jaga ucapan kita, apa yang masuk ke dalam diri kita jaga. Kemudian jangan lupa belajar tentang pendidikan anak, jadikan teladan ummahat. Alhamdulillah, kita sudah selesai di bincang-bincang kali ini tentang ummahat dan generasi terbaik. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang mendengarkan. Jangan lupa aku berkomentar, mungkin ada dari perkataan kita yang salah, yang keliru,
kritik dan masukan Iya. yang membangun sangat kami butuhkan. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.